Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita akan mempelajari hal-hal yang terkait dengan praktek dalam dunia rekayasa komputer ya. Ini yang akan mengarahkan Anda nantinya misalkan menjadi seorang teknisi, atau kita sekarang mulai melaksanakan kegiatan kaitannya dengan mata pelajaran kewirausahaan. Dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat dan tabi'in serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita juga menjadi salah satu pengikutnya yang bisa bersama-sama masuk ke dalam surga bersama saudara kita kelak di yaumil akhir. Anak-anak sekalian, saya sindir sedikit bahwa kita dalam mata pelajaran yang didominasi oleh praktek. Anda masuk kepada teknik komputer itu sebagai siswa jurusan teknik komputer dan jaringan. Ya otomatis kita akan arahkan Anda untuk sedikit mengetahui tentang dunia komputer, baik hardware ataupun softwarenya. Kalau yang Anda misalnya masuk ke saya adalah jurusan sepeda motor, ya saya akan mengajarkan tentang sepeda motor, ya kan, bagaimana cara merawat, bagaimana cara memperbaiki, dan bagaimana cara memodifikasi. Kalau Anda jurusannya adalah teknik kendaraan ringan, ya saya akan ajarkan Anda untuk bagaimana cara melakukan pemeliharaan atau servis terhadap kendaraan yang berupa mobil, sehingga bisa kita manfaatkan sehari-hari dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan, ya kan. Mobil itu bukan berarti kita tidak bisa beli yang baru, bisa saja kita bisa beli yang lama karena kita pinternya nyervis itu kan bisa, ya kan. Misalkan Anda mobil-mobil yang kayak gini ini mobil lama, tapi karena kemampuan Anda sebagai seorang bengkel itu bisa sebagai sumber inspirasi untuk belajar, dan juga bisa sebagai sumber inspirasi untuk bisa menjadikan mobil ini lebih baik, ya kan. Anda beli mobil baru tahun 2025 misalnya, karena sekarang masih sekolah, ya kan. Tahun 2025 Anda berhasil beli mobil baru bertenaga mesin berbahan bakar solar atau premium.
Ternyata tahun 2030 dikonversi menjadi mobil listrik misalnya. Susah kan? Kenapa? Karena kalau sudah dikonversi mobil listrik, mobil baru kan eman-eman. Tapi kalau mobil lama gampang, ya kan? Kita tidak punya apa-apa kaitannya dengan mobil listrik, nggak masalah. Mobil listrik kita beli itu minimal kalau produk Tesla itu kan 500 juta, ya kan? Tapi kalau mobil yang kita punya, kita konversi menjadi mobil listrik, paling biaya kita cuma perlu 20 juta, ya. Beli dinamo BLDC, beli pengontrol untuk gas dan persnelingnya, kemudian kita konversi, kita modifikasi sehingga menjadi mobil listrik, ya. Nah, di dalam dunia pendidikan, Anda di pendidikan Islam, saya juga mengajar di madrasah, otomatis apa yang menjadi pengajaran di bidang praktek, ya, entah itu kaitannya dengan mata pelajaran sains, mata pelajaran bahasa, mata pelajaran keterampilan seperti yang saya lakukan di dalam kewirausahaan, semuanya bisa kita laksanakan dengan baik apabila itu dicontoni. Kayak ucapan dari beliau, Presiden keempat Republik Indonesia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mila menika pondok menika pendidikan ingkang ngutamekake dhateng contoh. Kan sudah mengatakan bahwa pola pendidikan keislaman, pola pendidikan madrasah ataupun ma'arif sama saja itu didominasi oleh budaya pembelajaran memberi contoh atau memberikan praktek. Itu yang paling baik, ya, sehingga kita laksanakan itu. Jadi mempelajari buku kayak gini ini mudah, belajarnya mudah. Ini prakteknya dari buku ini kan susah. Kewirausahaan itu meliputi 4 hal. Yang pertama, kerajinan. Anda mengubah mainan biasa yang tingkatannya anak-anak beli 11.000 itu diubah menjadi remote yang dipakai menggunakan HP, ya kan? Atau Anda mengubah kereta api yang menggunakan trek itu yang harganya berapa itu? Kurang lebih antara 25 sampai 30.000 ya. Kita ubah menjadi kereta api yang terinspirasi oleh kereta api yang di Bali itu, menggunakan kereta api berjalur garis. Itu kita buat seperti itu, kita jual, itu kan juga punya nilai lebih, ya kan? Ada rekayasa, ini rekayasa, kemudian ada pengolahan, dan ada satunya lagi adalah budidaya. Kalau kaitannya dengan rekayasa seperti ini ya, makanya Anda juga harus punya kreativitas. Kalau kerajinan, Anda harus punya kreativitas untuk membuat model yang terbaru. Seperti tadi saya katakan, walaupun ini baru saya jelaskan ya, mohon maaf, karena kita belajar santai. Kita belajar santai tetapi serius. Jadi tidak harus menuju kepada sesuatu itu dengan pertahapan sesuai dengan juknis yang dipelajari, tidak perlu. Kita, ya. Nah, kemudian kalau di pengolahan, Anda bisa mengolah sesuatu menjadi hal yang baru, misalnya sampah menjadi bahan bakar, ya kan? Bisa loh. Sampah menjadi bahan bakar bisa. Ya, plastik menjadi minyak itu bisa. Ya, kita jadikan itu. Kemudian kalau di budidaya, ya apa yang ada di dalam buku ini, ya ada budidaya ikan hias, ada budidaya pertanian, ada budidaya tanaman hias, ada budidaya peternakan dan sebagainya, itu kita laksanakan. Semuanya kita laksanakan kalau suasananya mendukung. Kita arahkan kita untuk menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur. Kenapa kok saya mengarahkan seperti itu? Anda tidak semua siswa lulus menjadi karyawan, menjadi pegawai, apalagi menjadi pejabat. Anda menjadi dokter kan profesi, Anda menjadi guru kan profesi, tapi Anda menjadi pengusaha itu kan lebih bagus. Ketika kita bergantung kepada profesi yang belum tentu kita bisa tercapai gitu. Tapi kan kemudian ketika tidak tercapai, kemudian kita mengeluh,
menunggu rezeki datang dari langit? Apa kemudian kita makan menunggu seperti lagu, ya kan? Walaupun 1 hari sekali, seminggu sekali kita terima, asalkan kita tetap bersama, itu kan kata lagu. Anda tidak makan 1 minggu ya sanggup, kan gitu. Maka hidup ketika harus mencari makan, laksanakanlah, tapi dengan cara yang baik. Ngemis itu baik tapi kurang terpuji, ya. Ngamen itu baik tapi kurang terpuji, apalagi kalau mencuri, apalagi kalau merampok. Kalau kita lihat tentang wirausaha itu apa pengertiannya? Wirausaha itu kalau di dalam buku teori ini, ya, seorang yang melakukan sesuatu dengan segala kemampuannya untuk mencapai maksud tertentu. Paham ya? Maksud tertentu berarti Anda punya kemampuan, misalnya di laptop kayak gini, ya, laptop tadinya rusak, dibongkar jadi betul lagi, itu punya kemampuan, ya. Anda punya kemampuan membuat undangan dengan komputer, Anda punya kemampuan membuat video yang kemudian diedit dengan komputer, itu juga merupakan kemampuan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan hasil. Yang penting halal, itu penting, ya. Menjual diri dengan cara punya keterampilan dijual, itu namanya menjual diri yang baik, ya. Satu kami, ya. Yang keduanya, Anda harus tahu bahwa yang namanya calon wirausahawan itu juga harus punya karakteristik, punya sifat, punya watak. Nah, karakteristik wirausaha atau sifat seorang pengusaha yang baik atau entrepreneur yang baik adalah diantaranya, ya. Yang pertama adalah jujur. Kenapa jujur? Misalnya gini loh, ini kan ada 2 jenis laptop, ya. Makanya nanti saya terangkan tentang cara memilih laptop yang benar. Laptop ini pakai baterai. Baterainya ada di luar, kalau ini di dalam. Sehingga ketika kesulitan, ya, ada kerusakan, kita susah harus bongkar semuanya. Tapi kalau ini kan gampang, tinggal dilepas, ya, tinggal dilepas seperti ini. Itu sudah merupakan satu cara untuk memperbaiki sesuatu yang rusak loh. Programnya hang, kalau laptop seperti ini susah Anda ngatasinya, ya. Kalau seperti ini ditekan powernya nggak mau mati, ditekan 5 detik nggak mau mati, komputernya lepas aja baterainya, pasang lagi mesti hidup. Jujur, rasa bayar, Mbok. Nah, kalau kayak gitu aja bayar, ya keliwatan. Nah, itu namanya jujur. Artinya jangan sesuatu yang rusaknya kecil dibesar-besarkan, nggak usah, ya. Yang kedua adalah komitmen. Artinya apa? Ketika kita itu punya banyak servisan, ya kita berjanji 1 hari mah jadi, ya 1 hari harus jadi dong. Ya. Jangan kemudian bilang 1 hari jadi tapi ternyata 5 hari baru jadi. Kecuali kalau ternyata dicek alatnya atau spare partnya belum bisa kita temukan dalam waktu 1 hari. Apalagi dalam kondisi PPKM seperti ini. Saya mohon maaf, saya tidak pakai masker karena untuk mengucapkannya, yang penting saya jaga jarak, ya. Tapi nanti ketika Anda mendekat, ya saya pakai masker. Nah, kemudian komitmen itu perlu dilaksanakan, ya. Setiap pengusaha harus seperti itu. Nah, berikutnya adalah disiplin, ya. Disiplin artinya apa? Artinya ketika Anda melaksanakan sesuatu kaitannya, misalnya Anda sebagai seorang karyawan atau Anda sebagai seorang yang sudah berjanji terhadap klien, ya kan, dipanggil untuk menyervis sesuatu, ya jalankanlah apa yang sesuai dengan yang kita janjikan, ya kan, kita laksanakan itu. Kemudian percaya diri, PD itu penting. PD, percaya diri yang ada dasarnya betul. Tapi
PD yang terlalu itu namanya nanti menjadi idealisme, ya. Nanti menjadi egosentris atau egois lah. Seperti itu. Jadi PD itu boleh, tapi yang relevan, yang meyakinkan gitu loh, itu boleh. Kemudian yang kelima adalah kreativitas tanpa batas. Itu wajib Anda tahu bahwa yang namanya seorang calon pengusaha itu kan tidak harus jadi tukang servis, ya. Dan di wirausaha itu juga ada 6 hal yang harus anda miliki, atau 6M istilahnya. Yaitu yang pertama adalah Anda sendiri atau punya tenaga kerja, atau kita sebut sebagai man, ya. Kemudian punya modal atau money, kemauannya besar, tapi ternyata modalnya tidak ada, juga sama saja ya. Minta kepada lembaga penyedia modal juga belum tentu dapat, ya kan. Jadi anggota koperasi juga harus punya saldo dulu, ya kan. Nyetor koperasi dengan menggunakan BPKB juga tetap harus lunas. Artinya semuanya ternyata modal itu bukan hal yang sepele, ya kan. Itu hal yang berat ternyata. Tapi kita harus berusaha bertaruh. Kemudian punya bahan baku atau material, ya. Anda ingin sesuatu bahan bakunya nggak ada, sama saja bohong, ya kan. Ingin membuat pesawat luar angkasa tapi metalnya nggak ada, ya. Ingin membuat tenaga nuklir, tapi kita itu di Indonesia uranium nggak ada, ya kan. Uranium sangat kecil. Kalau negara-negara yang punya bahan alam uranium, mereka membuat nuklir gampang, tenaga nuklir mudah, ya kan. Dan ternyata kajian untuk menjadikan sesuatu menjadi tenaga nuklir itu tidak mudah. Izinnya luar biasa, ya kan. Orang umum. Dan prosesnya juga belum tentu kita sanggup itu untuk menjadikan sesuatu menjadi tenaga nuklir, ya. Kemudian ada mesin yang kita lakukan. Kalau kaitannya dengan Anda sebagai seorang teknis seperti ini, harus ada solder, harus ada ekstraktor, harus ada pinol, harus ada toolset dan sebagainya, itu mesin, ya. Kemudian yang terakhir adalah harus ada prosedur yang betul. Bongkar laptop ya jangan dibanting, bongkar bannya jangan pakai ring yang kecil, ya kan, ya kan. Betulin karburator ya jangan semaunya, ya kan. Semaunya ternyata digas, nggak bisa digas, malah ngegas terus, itu kan namanya semaunya. Maka pakai prosedur yang betul, harus pakai urutannya betul. Nah, mari kita lihat di sini, kita akan mempraktekkan, ya, kaitannya dengan komputer. Karena Anda orang komputer, ya saya ajarkan cara-caranya. Ini yang prosedural. Kita lihat dulu. Ini adalah bagian dari PC. Kalau bagian dari laptop di dalam. Orang senang pakai laptop juga punya alasan. Orang senang pakai PC juga punya alasan. Paham ya? Kalau orang pakai PC, kelebihannya adalah satu, lebih kuat, ya. Yang kedua, bisa diekspansi menjadi lebih canggih lagi. Kalau laptop nggak bisa, ya. Ini untuk gamer yang biasanya diterapkan oleh para YouTuber itu bisa dilakukan loh, ya. Misalkan Anda pakai game online, pakai laptop terbatas. Dengan spek yang sama, harganya lebih mahal laptop, ya kan? Tapi dengan ini lebih murah dan lebih baik dibanding dengan menggunakan laptop. Ada kerusakan, kita bisa mengatasi cepat. Paling harus ganti prosesor lah, ganti. Harus ganti RAM lah, ini RAM DDR, ya. Bisa diganti dengan cepat. Harus diganti PGA-nya lah, bisa ganti dengan cepat. Harganya pun murah. Nah, kalau laptop, Anda saksikan ini. Ya.
Yang kayak begini masih mending. RAM bisa diganti, baterai bisa diganti, ya kan. Tapi kalau PGA mati nggak bisa diganti, ya. Nah kalau kayak begini, baterai mati, susah kita. Harus dari dalam. RAM-nya mati, ini sangat sederhana sekali. Di dalamnya itu hanya kecil loh, mainboardnya kecil. Kalau mati di bagian RAM atau prosesor harus ganti satu mesin, terus bongkar, kudu ganti. Ya. Itu harus Anda camkan. Itu kurangannya ketika kita pakai laptop. Ketika rusak, kita handle susah. Ya, laptop kayak gini nih harganya mahal. Dengan spek yang seperti ini, misalnya di toko kurang lebih sekarang ya 5 jutaan. Di saya kan cuma 1,7. Promosi. Ya, nah kalau seperti ini ya kita memasang, Anda juga harus tahu. Saya tidak akan mengajarkan cara memasang komponen di laptop ya, karena ini kan bagiannya lain, ya kan, seksinya lain. Tapi kalau Anda memasang ini, Anda harus tahu urut-urutannya. Yang pertama adalah walaupun ada power supply, tapi ini harus pasang dulu. Ya, pasang dulu di sini. Ingat, ini saya urutkan ya. Pasang mainboardnya. Yang kedua adalah kalau sudah ini dipasang, sudah yakin dipasang. Yang kedua adalah power supply ini dipasang. Ya. Kemudian ini ada ada DVD dipasang. Kemudian ini ada FDD dipasang, ada hard disk dipasang, urutannya seperti itu, ya. Nah, kalau sudah, ini juga dipasang ini. Ini adalah DDR kita pasang pada slot yang benar. Ini PGA juga kita pasang dalam posisi yang benar. Itu urutannya, ya. Nanti Anda maju satu-satu, gitu ya. Baik, saya minta kalian pertama adalah nanti karena ini hasil dari tadi kalian praktek pasang sesuai dengan prosedur yang benar, tinggal kita buktikan hasilnya nyala apa tidak, ya, benar apa tidak, kita cek, kita on-kan, lihat nyala, ya, kita nggak sampai ke program. Ya. Jadi prosedurnya seperti itu. Anda sudah bisa mempraktekkan cara merakit komputer dengan benar dari awal sampai akhir hingga sampai ke sistem operasi. Berarti ini menunjukkan bahwa Anda sedikit lebih mampu daripada sebelum-sebelumnya ya. Ya, terima kasih. Kita beli tepuk tangan bersama. Ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.